Baik, langsung saja kita ke presentasi video pembelajaran geografi dari saya. Untuk kali ini babnya adalah kajian regional dan interaksi antara negara maju dan berkembang. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu negara maju, apa itu negara berkembang. Lanjut. Baik, langsung saja kita ke materi pertama. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup relatif tinggi, sedangkan negara berkembang adalah negara yang memiliki standar hidup lebih rendah daripada negara maju. Untuk indikator yang mengindikasikan negara itu maju atau tidaknya, indikatornya tidak berdasarkan dari umur suatu negara, kekayaan sumber daya alam, ataupun kecerdasan warganya, tetapi indikatornya berdasarkan dari sikap dan perilaku warga negaranya. Contoh, negara India dan Mesir yang umurnya lebih dari 2000 tahun masih disebut negara berkembang. Akan tetapi, negara Singapura, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang umurnya kurang dari 150 tahun saat ini merupakan negara maju. Selain itu, ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara tersebut menjadi maju atau berkembang. Misalnya, Jepang yang memiliki wilayah yang miskin akan sumber daya alam, namun menjadi negara maju dengan industri teknologinya. Selain itu, terdapat negara Swiss di Eropa yang memiliki luas wilayah yang juga sempit dan hanya 11% daratan dapat ditanami, namun menjadi salah satu negara maju di dunia saat ini. Dan contoh lagi, Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan wilayah yang luas, namun masih dalam taraf negara berkembang. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri negara maju. Ciri-ciri negara maju seperti yang sudah saya tuliskan di presentasi saya kali ini. Yang pertama dari segi sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia di negara maju terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi umumnya tinggi. Kedua, dalam bidang pendidikan. Di negara maju, tingkat pendidikannya sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Di negara maju, angka pertumbuhan penduduk rendah karena angka kelahiran kecil. Hal ini dikarenakan karena pada negara maju, para penduduknya lebih mengutamakan tentang pekerjaannya. Yang terakhir, dari segi ekonomi. Negara maju memiliki ekonomi yang unggul dan berpusat kepada kegiatan industri, jasa, maupun perdagangan. Kemudian, sekarang kita bahas ciri-ciri negara berkembang. Dalam aspek sumber daya manusia, di negara berkembang, kualitas sumber daya manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi umumnya rendah. Yang kedua, dalam aspek pendidikan. Tingkat pendidikan di negara berkembang masih rendah karena masih banyaknya masyarakat atau penduduk yang tidak bersekolah atau tidak menamatkan sekolahnya. Lalu aspek ketiga yaitu pertumbuhan penduduk. Di negara berkembang, angka pertumbuhan penduduk tinggi karena angka kelahiran besar. Hal ini disebabkan karena tingkat pengangguran yang menyebabkan banyak penduduk dan masyarakat yang hanya di rumah saja dan mengakibatkan angka kelahiran besar. Lalu terakhir dari aspek perekonomian. Pertumbuhan perekonomian di negara berkembang relatif lambat dan kegiatan ekonominya berpusat pada sektor pertanian atau hasil bumi sumber daya alam pada negara tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang kerjasama antar negara. Di dunia ini, kerjasama antar negara bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kerjasama regional, yang kedua kerjasama bilateral, yang ketiga kerjasama multilateral. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara dalam suatu wilayah yang sama. Kedua, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara. Yang ketiga, multilateral.
Kerjasama multilateral adalah kerjasama antar negara yang melibatkan lebih dari dua negara. Baik, sekarang kita bahas tentang contoh kerjasama antar negara. Yang pertama, contoh kerjasama regional. Seperti yang sudah saya bahas tadi, kerjasama regional adalah kerjasama antar negara yang berada pada suatu wilayah yang sama. Bisa kita lihat contohnya di presentasi saya kali ini. Contohnya yaitu ASEAN di Asia Tenggara, Uni Eropa di Eropa, NAFTA di Amerika Utara, Mercosur di Amerika Selatan, dan APEC di kawasan Asia Pasifik. Kemudian kerjasama bilateral. Ya, seperti ya saya jelaskan tadi, kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara di berbagai bidang. Contohnya yaitu kerjasama antara Indonesia dan Jepang, Indonesia dan Cina, dan Indonesia dan Arab Saudi. Yang ketiga, ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral seperti yang saya jelaskan tadi merupakan kerjasama yang melibatkan dua negara dan lebih dari dua negara. Bisa kita contohkan di sini ada PBB, WTO, IMF, dan World Bank. Kesimpulannya, negara maju dan berkembang memiliki ciri khas masing-masing. Utamanya, perbedaannya dalam bidang ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, kerjasama antar negara pada umumnya tergantung dengan kepentingan yang akan dilakukan negara tersebut. Selanjutnya, ini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah.